Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Kita akan mempelajari tentang materi hidrokarbon yang subbagiannya tentang isomer ya. Nah, oke, isomer senyawa hidrokarbon. Nah, isomer itu apa sih? Isomer itu adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Nah, ini contoh dari isomer ya. Kenapa dia disebut isomer? Nah, rumus kimianya. Nah, sekarang kita lihat rumus kimianya katanya sama. Oke, di sini rumus kimianya apa? C4H10. Oke, di sini juga C4H10. Nah, tetapi memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Nah, di sini kan beda ya. Nah, di sini dia rantai induknya tidak ada cabang ya. Ya, sedangkan di sini dia membentuk sebuah cabang ya. Jadi ini yang disebut isomer ya. Jadi saya ulang lagi, isomer itu adalah rumus kimianya sama. Nah, rumus kimianya itu C4H10 tetapi susunan atomnya berbeda ya. Ini beda ya antara di sebelah kiri di sebelah kanan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis isomer ya. Isomer hidrokarbon. Nah, ada yang disebut isomer struktur, ada isomer ruang. Nah, isomer struktur dibagi menjadi 3 ya. Ada isomer rangka, ada isomer posisi, dan ada isomer fungsional. Nah, nanti jelasnya kita akan bahas. Nah, sedangkan isomer ruang ya, itu dibagi menjadi 2, ada isomer geometrik ya, ada isomer optis. Nah, isomer geometrik itu disebut juga isomer cis trans ya. Nah, sedangkan isomer optis ini dia ada karena adanya karbon kiral. Nah, karbon kiral itu nanti kita akan bahas. Oke, isomer struktur. Nah, isomer struktur salah satunya adalah isomer kerangka ya. Nah, apa yang dimaksud dengan isomer kerangka atau isomer rangka? Jadi, isomer rangka itu adalah isomer yang memiliki perbedaan pada jumlah karbon penyusun rantai utama ya. Jadi di sini ada perbedaan penyusun rantai utamanya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, misalkan C5H12 misalkan. Nah, di sini ada C5 1 2 3 4 5 ya. C-nya ada 5, H-nya 12. 1 2 3 4 5. Nah, berarti rantai induknya ada berapa? Rantai induknya ada 5, betul ya. Jadi namanya N-pentana. Nah, sedangkan dia bisa berisomer dengan yang di bawah ini ya. Nah, kenapa dia bisa berisomer? Nah, sekarang kita lihat nih disebut juga isomer rangka. Kenapa isomer rangka? Nah, coba nih, rantai induknya di atas ada 5, di bawah rantai induknya ada 4 ya. Jadi penyusun rantai utamanya beda ya. Di atas ada 5, di bawah ada 4. Jadi ini disebut juga isomer rangka ya. Kalau yang atas itu disebut juga N-pentana, yang di bawah disebut 2-metil butana ya, isomer rangka. Oke, isomer struktur. Oke. Di sini ada yang namanya isomer posisi. Nah, apa yang dimaksud dengan isomer posisi? Ya, isomer posisi adalah isomer yang memiliki perbedaan pada posisi cabang atau posisi ikatan rangkapnya ya. Ini isomer posisi ya, ini harusnya ya, diganti nanti. Nah, kita ambil contoh C7H14. Oke, misalkan kita lihat di sini ya. Nah, ini di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, posisi cabangnya ada di C berapa? Ada di C2. Oke, ada di C2 ya. Nah, jadi namanya 2-metil heksana. Nah, ini bisa berisomer posisi dengan 3-metil heksana. Nah, kenapa dia bisa berisomer posisi? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini di sini posisinya cabangnya itu di C2 ya, sedangkan ini posisi cabangnya di C3. Sedangkan kalau rantai induknya sama nih ya, sama-sama 6. Jadi nggak bisa disebut isomer rangka ya sebenarnya. Ini salah nih, salah tulis. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua C4H8 ya, C4H8. Nah, di sebelah kiri ada C4H8. Nah, sekarang kita lihat nih 1 2 3 4. Rangkapnya di C berapa? Ya, rangkapnya di C1 ya. Nah, jadi dia disebut juga 1 butena.
Oke, kemudian yang di sebelah kanan ini 1, 2, 3, 4. Nah, 2 butena. Nah, ini dia bisa berisomer posisi ya. Kenapa? Karena rangkapnya ini di C1 dan ini rangkapnya di C2. Kalau misalkan dia disebut isomer rangka, dia bukan. Oke, kita masuk ke isomer struktur ya. Isomer struktur ada isomer fungsi. Nah, isomer fungsi adalah isomer yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Nah, alkena berisomer dengan sikloalkana dengan rumus umum CnH2n. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah alkena ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C6H12. Nah, bisa berisomer dengan alkana ya, sikloalkana, dia melingkar. Nah, di sini juga ada berapa C-nya? C-nya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H-nya 12. Jadi sama-sama C6H12, cuman strukturnya aja yang berbeda. Ini dia berisomer fungsional ya, artinya alkena tidak sama dengan alkana, fungsinya beda. Oke, alkuna berisomer dengan alkadiena atau sikloalkena ya. Misalkan kita lihat di sini, ini adalah alkuna ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C5 ya, C5H8 gitu. Nah, ini di sini juga yang di bawah C5H8. Nah, ini yang disebut alkadiena. Alkadiena ini bahwa alkenanya itu ada 2. Nih di sini ada 2. Sedangkan di sini kan cuman 1 ya. Sedangkan ini alkenanya ada 2, nih alkunanya cuman 1. Ya, dia bisa berisomer. Sama-sama isomernya tadi berapa? C5H8 ya, C5H8. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Nah, bisa berisomer dengan sikloalkena juga ya, seperti ini. Ini juga C-nya C5H8, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah C-nya 5. Oke, kita masuk ke isomer ruang. Nah, isomer ruang ada yang namanya isomer geometri. Nah, isomer geometri adalah isomer yang memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Ya, misalkan isomer geometri terdapat pada alkena ya. Isomer geometri terbagi 2 dalam bentuk cis. Nah, gugus dengan MR yang besar berada pada sisi yang sama ya. Artinya pada sisi yang sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini kan CH3 ya. Di sini CH3. Artinya dia sejajar nih, dia sejajar. Nah, sejajar ya, sama-sama di atas ya, sejajar. Dia dalam bentuk cis ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dalam bentuk cis, namanya 2 cis, 2 butena ya, dikasih kata cis ya, karena dalam bentuk cis. Nah, sedangkan ini juga dalam bentuk cis. Kenapa dalam bentuk cis ya? Karena pembaginya ini pertama dia harus di alkena ini ya, di rangkap 2 ini ya. Karena syaratnya itu geometri harus terdapat pada alkena ya. Nah, ini di sini kan kita lihat nih yang saya buletin ya, yang saya buletin dia sejajar ya. Nah, sejajar karena ini disebut juga cis ya, dalam bentuk cis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yaudah, jadi namanya cis 2 pentena ya. Nah, dikasih dalam bentuk cis. Oke, kita masuk ke isomer struktur, isomer geometri lanjutan ya. Nah, isomer geometri, isomer yang memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Nah, terdapat pada alkena isomer geometri dibagi 2 ya, yang tadi dalam bentuk cis, sekarang dalam bentuk trans. Nah, gugus dengan MR yang besar pada sisi yang berlawanan atau yang berbeda. Nah, tadi kan kalau sejajar dia cis ya, kalau ini kan berlawanan ya, yang satu atas, yang satu di bawah, dia berseberangan. Maka dia disebut juga bentuk trans ya. Jadi untuk namanya ya, kita lihat di sini rantai induknya 4. Dia di sini ya, 4 itu kan butena ya, jadi 2 ini rangkapnya itu dia 2 butena ya, 2 butena. Dia dikasih kata trans. Kenapa dikasih trans? Karena dia dalam formasi bentuk trans, yaitu dengan yang dilingkarin ini yang berseberangan. Oke, ini juga dia dalam bentuk trans ya. Kenapa dalam bentuk trans? Nah, ini di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih rantai induknya. Nah, yang ini nih ya, yang ini dia berseberangan sama yang atas ya. Jadi dia juga dalam bentuk trans 2 heksena ya.
Oke, isomer ruang selanjutnya isomer optis ya. Isomer optis adalah isomer yang terjadi karena adanya karbon kiral, yaitu karbon yang keempat tangannya mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, isomer optis dikenal juga sebagai isomer bayangan cermin ya. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini misalkan di sini. Nah, ini yang disebut C kiral ya. Kenapa C kiralnya? Kan C tangannya ada 4 ya. Nah, kita lihat dia mengikat atom yang berbeda-beda. Yang atas dia mengikat C3H7. Yang di sebelah kiri dia mengikat CH3, yang di sebelah bawah mengikat H, di sebelah kanan dia mengikat C2H5. Artinya dia tangannya mengikat jumlah atom yang berbeda-beda atau gugus yang berbeda-beda. Maka ini dia disebut juga C kiral ya, yang di bintangin ini adalah C kiral. Nah, ini bisa dicerminkan ya. Nah, ini kan lambang cermin ya. Nih di sini. Nah, ini yang disebut isomer ya, karena isomer bayangan. Nah, ini bisa berisomer yang namanya isomer optis ya, karena adanya C kiral. Ini juga ada C kiral. Oke, untuk jumlah isomer optis dalam suatu senyawa mengikuti rumus 2N, yaitu dengan N jumlah atom kiral. Nah, atom kiralnya ada berapa nih di sini? 1. Nah, jadi isomer optisnya adalah 2/1 ya. Ya, jumlah isomer optisnya nih 1 nih yang bintang ini nih. Jadi 2/1 ya, 2/N, 2/1. Jadi isomer optisnya ada 2, yaitu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Tentukan apakah pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan isomer atau bukan. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Nah, di sini ada C berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apakah dia berisomer? Nah, ternyata kita lihat namanya. Ini namanya apa? Oke. Ini namanya N-pentana ya, sedangkan ini dia disebut juga N-pentana. Jadi sama-sama namanya sama ya, walaupun rumus kimianya sama tapi namanya sama, dia bukan isomer. Nah, struktur di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama-sama C5H12, tetapi tidak terdapat perbedaan dalam susunan atom, sehingga disimpulkan bahwa kedua senyawa ini adalah sama ya, sama-sama N-pentana ya. Nah, kalau yang di sini apakah dia bisa berisomer atau tidak? Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Nah, ini di sini ya, nih 1 2 3 4. Di sini 1 2 3 4. Nah, struktur di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini dia memiliki rumus kimianya C4H10 ya. Ini C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. H-nya kalau di total dihitung sendiri ada 10. Nah, tapi di sini dia merupakan isomer. Kenapa? Nah, ini kan iya ini ya, dia berseberangan ya. Maka dia disebut juga trans 2-butena, sedangkan ini dia, nah ini kan sejajar, maka ini disebut juga cis 2-butena. Maka yang B ini adalah isomer geometri. Oke, gambarkan rumus struktur dan sebutkan nama semua isomer C5H12 dan C4H8. Oke, kita masuk ke C5H12 dulu ya. Nah, caranya kalau membuat isomer, buat rantai yang paling panjang dulu. Oke, nah ini yang paling panjang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya N-pentana. Bisa berisomer juga nih di sama ini. Baru kita buat cabangnya nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, C5H12. Nah, ini ya kita 4 ya, berarti oh nih di sebelah kanan apakah ini berisomer atau tidak. Nah, kita lihat ya, yang di sebelah kiri sama sebelah kanan dia isomer atau tidak. Oh, ternyata bukan ya, karena yang di sebelah kiri itu 2-metil butana, di sebelah kanan juga dia 2-metil butana. Jadi sama-sama 2-metil butana. Jadi kalau namanya sama berarti dia bukan isomer, walaupun dia ada beda ya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga dia disebut isomer ya, karena di sini dia mencakup C5H12 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat namanya 2-metil
2,2 dimetil propana. Nah, jadi ini yang 3 ini dia disebut juga isomer. Jadi isomer dari C5H12 ada 3 ya, N-pentana, 2-metilbutana sama 2,2 dimetil propana. Nah, jadi jumlah isomernya ada 3. Nah, kita masuk ke C4H8 ya. Oke, buat rantai yang terpanjang dulu. Nah, ini gitu kan. Nah, kita kan tahu ya C4H8 dia termasuk alkena ya. Nah, ini kemudian di sini. Kemudian, nah ini disebut juga 1 butena ya. Nah, tinggal pindahin aja rangkapnya. Jadi 2 butena. Nah, 2 butena dibagi menjadi 2 nih, ya kan? Tadi ada isomer cis, ada isomer trans, ya kan? Jadi yang ini disebut juga cis 2 butena. Kalau dia berseberangan, dia disebut juga trans 2 butena. Nah, yang terakhir ada kayak gini juga nih ya. Kalau dihitung C-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. H-nya ada 8 ya. Ini 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 ya. Namanya 2 metil 1 propena. Nah, jadi jumlah isomernya ada 4. Ya, jadi C4H8 isomernya apa aja? 1 butena, cis 2 butena, trans 2 butena, sama 2 metil 1 propena. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Tentukan senyawa berikut yang memiliki isomer geometri atau tidak. Jika iya, nyatakan dalam bentuk cis atau transnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan kita bagi 2 nih di rangkapnya ini ya, berarti ada sebelah atas sama sebelah bawah. Nah, yang MR-nya paling besar mana? Oh, yang atas ya, MR-nya C2H5. Nah, sedangkan kalau di sini CH3 sama C2H5 mana MR-nya yang paling besar? Jumlah yang paling banyak MR-nya. Nah, yang bawah. Nah, karena dia bisa berseberangan ya, maka dia dalam bentuk ya, ini kan berseberangan ya dalam bentuk trans. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang atas sama yang bawah. Nah, mana nih? Yang atas kan, karena C-nya C2H5 yang atas. Nah, kita bagi 2 lagi nih di sini, di rangkapnya ini. Nah, C2H5, CH3. Nah, ini yang mana prioritas yang MR-nya besar? Yang atas. Nah, jadi yang atas sama yang atas. Oke, jadi ini disebut juga namanya cis ya, dalam bentuk cis. Nah, kalau yang ini nih, ini apakah cis dan trans nih? Kita lihat nih, kita bagi 2 nih rangkapnya ini, yang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, CH3, di bawah CH3. Wah, mana nih yang prioritas, yang atas atau yang bawah? MR-nya sama-sama besar nih. Nah, karena MR-nya sama-sama besar, maka dia bukan cis trans ya. Walaupun yang di sebelah kanan ada prioritas yang bawah, tapi kan yang sebelah kiri dia sama-sama CH3 ya. Jadi dia bukan berisomer cis trans. Oke, kalau yang ini dia bisa berisomer cis trans karena prioritasnya yang pertama yang atas, kalau yang di sini prioritasnya yang atas. Nah, ini dalam bentuk cis ya, sejajar ya. Oke, kenapa ini yang C2H5 sebagai prioritas? Kenapa bukan CH3? Karena C2H5 ini dia apa? MR-nya paling besar. CH3 sama H, MR-nya lebih besar mana? CH3 ya. Jadi dalam bentuk cis, karena dia sejajar. Oke, tentukan jumlah isomer optis jika ada pada senyawa 4 tersier butil 3 metil heptana. Wah, kita masuk aja ya. Nah, ini 4 tersier butil 3 metil heptana. Nah, sekarang kita lihat di sini yang isomer optisnya yang mana? Oke, ini C nggak mungkin ya karena mengikat H yang sama. Nah, ini yang disebut juga optis ya karena yang di sebelah kirinya itu CH3, yang di bawahnya itu bentuknya lain, di sebelah kanan bentuknya lain, dan H juga dia beda. Nah, ini juga ya, mungkin bisa dilihat sendiri ya, di sebelah kiri ini dia mengikat apa nih? Ini begini nih, panjang nih. Kalau yang atas CH3, yang di sebelah kiri cuman C-nya 2, H-nya ini, yang ke bawahnya dia H. Ya, berarti dia isomer optis. Oke. Kalau yang ini C ini kenapa bukan optis? Karena di sini CH3, di sini CH3, bukan optis. Ini kenapa bukan optis nih, yang CH2 yang ini? Karena yang satu mengikat H, yang satu mengikat H ya. Atom sama ya, berarti bukan optis.
ini CH2 aja. Ya kalau ada tulisan CH2 mah udah pasti bukan ya, karena mengikat H yang sama. Nah, kalau ini dia bukan ya, karena mengikat CH3 ya. Yang disebut C chiral itu artinya jumlah atomnya beda. Ya mungkin di sini kalian hitung aja ya, ini C3 rantai lurus, sedangkan ke bawah dia bercabang-cabang ya, di sebelah kiri dia bercabangnya kayak gini. Namanya kata optis ya. Jadi kalau ditanya jumlah isomer optisnya, kan rumusnya 2N ya. Berarti 2 pangkat 2 karena jumlah kiralnya ada 2 nih. Jadi 2 pangkat 2. Jadi ada 4 isomer optis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.